Bermahkota, namun bukan raja. Bertanduk, bukanlah kerbau. Berbelalai dan bergading, bukan seekor gajah. Bertelinga rusa, bukan rusa. Giginya tajam dan bertaring, namun ia bukan seekor babi. Berjenggot, bukan kambing. Bergerang leher, bukan binatang peliharaan. Bersayap dan berbulu, bukanlah unggas. Bersisik ikan, namun bukan ikan. Berekor panjang, bukanlah singa. Berkaki empat, bukan sapi atau lembu. Bertaji, namun dia bukan ayam. Kukunya tajam, namun bukan pula harimau. Berkelamin jantan, bukan pejantan. Lidahnya menjulur, bukan seekor anjing. Bersunung, bukan penari. Dan ia bukan hidup di darat, di air, maupun di udara. Dialah lembu swana, hewan mitologi rakyat Kutai yang dianggap suci dan melegenda. Karena konon katanya, lembu swana ini merupakan tunggangan dari Raja Mulawarman, Raja Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia telah berusia lebih dari 18 abad. Banyak sekali mitos, kisah, serta dongeng yang melatar belakangi jatuh bangunnya Kerajaan Kutai ini. Salah satu dari mitos di Kerajaan Kutai yang paling terkenal ialah tentang seekor binatang misterius, lembu swana. Lembu swana menurut masyarakat setempat memiliki kehebatan dan berjuta misteri, seperti dari mana sebenarnya ia berasal. Bagaimana bisa ia menjadi tunggangan raja-raja Kutai terdahulu? Kehebatan seperti apa yang dimiliki hingga sampai hari ini lembu swana dijadikan simbol kekuatan dan kekuasaan raja-raja di kerajaan Kutai. Di video kali ini bersama saya, kita akan mengulik mitos tentang lembu swana, sang legenda kota raja. Pada zaman dahulu kala di kampung Melanti Hulu Dusun, berdiamlah sepasang suami istri, petinggi Hulu Dusun dan istrinya yang bernama Babu Jaruma. Usia mereka saat itu sudah cukup lanjut, namun sayangnya mereka belum juga mendapatkan keturunan. Mereka setiap harinya selalu memohon kepada Dewata agar dikaruniai seorang anak sebagai penerus keturunannya. Suatu hari keadaan alam menjadi sangat buruk. Hujan turun dengan sangat lebat selama 7 hari 7 malam. Petir menyambar-nyambar, silih berganti diiringi gemuruh guntur dan tiupan angin yang cukup kencang. Tak ada seorang pun penduduk Hulu Dusun yang berani keluar rumah, termasuk petinggi Hulu Dusun dan istrinya tersebut. Pada hari ke-7, persediaan kayu bakar untuk keperluan memasak keluarga ini sudah habis. Untuk keluar rumah, mereka tidak berani karena cuaca yang sangat buruk. Akhirnya petinggi memutuskan untuk mengambil salah satu kasau atap rumahnya untuk dijadikan kayu bakar. Ketika petinggi Hulu Dusun membelah kayu kasau tersebut, ia dikejutkan dengan keberadaan seekor ulat kecil sedang melingkar memandang ke arahnya dengan mata yang halus, seakan-akan minta dikasihani dan dipelihara. Pada saat ulat itu diambil oleh petinggi, keajaiban alam pun terjadi. Hujan yang tadinya lebat disertai guntur dan petir selama 7 hari 7 malam, seketika itu juga berhenti. Hari kembali cerah seperti sedia kala dan sang surya pun telah menampakkan dirinya di balik iringan awan putih. Seluruh penduduk Hulu Dusun bersyukur dan bergembira. Ulat kecil tadi kemudian dipelihara dengan baik oleh keluarga petinggi Hulu Dusun. Babu Jaruma sangat rajin merawat dan memberikan makanan berupa daun-daun segar kepada ulat tersebut. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Ulat itu membesar dengan cepat dan ternyata ia ialah seekor naga. Suatu malam, petinggi Hulu Dusun bermimpi bertemu dengan putri yang cantik jelita yang merupakan penjelmaan dari naga tersebut. Ayah dan bunda tak perlu takut dengan Ananda, kata sang putri. Meskipun Ananda sudah besar dan menakutkan orang di desa ini, izinkanlah Ananda untuk pergi, dan buatkanlah sebuah tangga agar dapat meluncur ke bawah.
Pagi harinya, petinggi hulu dusun menceritakan mimpinya kepada sang istri. Mereka berdua lalu sepakat untuk membuatkan sebuah tangga yang terbuat dari bambu seperti permintaan sang putri. Setelah selesai dibuat, naga tersebut kemudian bergerak hendak menuruni tangga. Sebelumnya ia berkata, dan suaranya persis seperti suara putri yang didengar di dalam mimpi petinggi semalam. Bila mana Ananda telah turun ke bawah, maka hendaknya ayah dan bunda mengikuti kemana saja Ananda merayap. Di samping itu, Ananda minta agar ayah membakar wijen hitam serta menaburi tubuh Ananda dengan beras kuning. Jika Ananda merayap sampai ke sungai dan telah masuk ke dalam air, maka iringilah buih yang muncul di permukaan sungai. Sang naga pun merayap menuruni tangga itu sampai ke tanah dan selanjutnya menuju ke sungai dengan diiringi oleh petinggi dan istrinya. Setelah sampai di sungai, berenanglah sang naga berturut-turut 7 kali ke hulu dan 7 kali ke hilir, kemudian berenang ke tepian batu. Di tepian batu, sang naga berenang ke kiri 3 kali dan ke kanan 3 kali dan akhirnya ia menyelam. Di saat sang naga menyelam, timbullah angin topan yang dahsyat, air bergelombang, hujan, guntur, dan petir yang bersaut-sautan. Perahu yang ditumpangi petinggi dan istrinya pun didayung ke tepian. Kemudian, seketika keadaan menjadi tenang kembali. Matahari kembali muncul dengan disertai hujan rintik-rintik. Petinggi dan istrinya menjadi heran. Mereka mengamati permukaan sungai Mahakam, mencari-cari di mana keberadaan sang naga. Tiba-tiba, mereka melihat permukaan sungai Mahakam dipenuhi dengan buih. Pelangi menumpukan warna-warninya ke tempat buih yang meninggi di permukaan air tersebut. Babu Jaruma melihat seperti ada kemala, batu yang indah dan bercahaya. Mereka pun mendekati gelombang buih yang bercahaya tadi. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat di gelembung buih itu terdapat seorang bayi perempuan yang terbaring di dalam sebuah gong. Gong itu kemudian meninggi dan tampaklah naga yang menghilang tadi sedang menjunjung gong tersebut. Semakin gong dan naga tadi meninggi naik ke atas permukaan air, nampaklah oleh mereka binatang aneh sedang menjunjung sang naga dan gong tersebut. Petinggi dan istrinya ketakutan melihat kemunculan binatang aneh yang tidak pernah mereka temui sebelumnya, dimanapun. Binatang tersebut tak lain adalah lembu swana. Dengan segera, petinggi mendayung perahunya ke tepian batu. Untuk pertama kalinya, lembu swana menampakkan dirinya. Tak lama kemudian, perlahan-lahan lembu swana dan sang naga tenggelam kembali ke dalam sungai. Hingga akhirnya yang tertinggal hanyalah gong yang berisi bayi dari kayangan tersebut. Gong dan bayi itu segera diambil oleh Babu Jaruma dan dibawanya pulang ke rumah. Petinggi dan istrinya sangat bahagia mendapatkan karunia berupa seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi itu lalu dirawat oleh mereka, dan sesuai dengan mimpi si petinggi sebelumnya, bayi mereka diberi nama Putri Karang Melenu. Bayi perempuan inilah kelak yang akan menjadi istri Raja Kutai Kartanegara yang pertama, Aji Batara Agung Dewa Sakti. Peristiwa tersebut digelar kembali setiap tahun pada upacara Erau, disebut Mengulur Naga di Kutai Lama. Demikianlah mitos mengenai asal mula naga dan lembu swana yang menghantarkan Putri Karang Melenu, ibu suri dari Raja-Raja Kutai Kartanegara. Lembu swana ialah hewan yang ditunggangi oleh Raja Mulawarman, yang mana Raja Mulawarman adalah raja ketiga dari Kerajaan Kutai Martadipura. Beliau adalah putra dari Raja Aswawarman, cucu dari Raja pertama Kutai yaitu Raja Kudungga. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, Kerajaan Kutai berada pada masa keemasannya dari raja-raja sebelumnya. Lembu swana memanglah hewan mitologi yang mana orang-orang seperti kita saat ini tidak akan pernah bisa bertemu langsung, bahkan melihatnya. Akan tetapi saat ini lembu swana banyak dijadikan ikon bagi Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya Kota Tenggarong. Kita bisa lihat banyak sekali patung-patung lembu swana saat ini dibuat dan didirikan sebagai simbol kebanggaan dari Kerajaan Kutai terdahulu. Kota yang paling banyak sekali memiliki patung-patung lembu swana ialah Kota Tenggarong atau Kota Raja, yang mana Tenggarong ialah bekas Kesultanan Kutai Kartanegara. Patung lembu swana yang terkenal ialah patung lembu swana yang terletak di Museum Mulawarman.
tepatnya berada di depan Museum Mula Warman. Dan patung Lembu Swana yang berada di Pulau Kumala, letaknya tepat di depan Pulau Kumala. Itulah tadi mitos mengenai Lembu Swana, sang legenda kota raja yang sangat terkenal di Kalimantan Timur. Semoga melalui video ini dapat menjawab segala macam rasa penasaran yang ada di benak kalian semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!